Dan di weekend ini ada laga yang menarik untuk ditunggu. Ada Arsenal lawan MU yang sama-sama belum menemukan performa terbaiknya di 3 minggu awal. Dan melihat tadi bursa transfer juga menarik karena bursa transfer ditutup akhir pekan di hari Jumat ini masih ada beberapa pemain yang gabung di MU. Ada siapa? Reguilonnya Spurs. Kemudian juga Bayindirnya dari Fenerbahce ya. Ini kalau kita lihat ada si Kukureya tadi gagal. Tapi gue kalau ditanya pribadi lebih suka Reguilon daripada Kukureya. Melihat Kukureya kemarin di Chelsea nggak begitu bagus di musim lalu. Sementara Reguilon di awal-awal tuh sebenarnya cukup menarik dia dari pergerakannya, bahkan sebelum pindah ke Spurs pun juga cukup oke. Kalau melihat dari laga big match pada akhir pekan ini, Fir, lo melihat Arsenal dan juga MU Emirates Stadium ini kan orang mungkin melihat ini sebagai big match yang 50-50 tetap. Tapi kalau dari permainan gue sebagai fans MU melihat MU masih ada di bawah levelnya Arsenal dari permainan ya. Iya, dan dari cedera kan banyak juga ya pemain MU nggak bisa main. Varane bahkan katanya Varane juga belum seminggu bisa main. Banyak problem, makanya Region datang sebagai stop gap dengan opsi dia bisa dibalikin kan Januari. Aneh banget ya itu. Udah selesai. Silakan pergi lagi ya kalau Shaw udah sembuh. Tapi kan musim lalu di pertandingan ini Arsenal menang ya lewat golnya si Eddie Nketiah itu ya. Dua gol terakhir. Dan juga pertandingan yang katanya membuat Arsenal jadi calon kuat juara ketika itu karena mereka di paruh musim mencapai 50 poin setelah kemenangan lawan MU ini. Tapi kita akan lihat juga di pertandingan nanti gimana peran bek kanan terutama akan menarik bek kanannya Arsenal ya karena musim lalu si Ben White ditargetin banget sama Ten Hag dan Marcus Rashford sampai dia harus dapat kartu kuning dan ditarik keluar pada halftime diganti Tomiyasu. Ketika itu penyerangan Man United emang di bawah Rashford lagi bagus-bagusnya, tapi ketika itu emang Arsenal dominate banget possession ya, touches di kotak penaltinya lebih banyak, XG-nya jauh lebih gede dari Man United di pertandingan itu. Tinggal bagaimana Ten Hag belajar dari pengalaman di pertandingan di Emirates tahun lalu dan bagaimana dia bisa correct apa yang salah ketika itu untuk bisa mengambil hasil di laga ini karena kalau ini break 2 minggu terus habis itu Man United kalah pasti omongannya seputar Ten Hag ini udah bla 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 udah panjang lah. Kalau MU kalau gue bilang dia lebih perlu kemenangan ini daripada Arteta perlu kemenangan sih. Siapa back yang lo pilih, Jal? Enggak, lo fans Liverpool, salah. Ya lo pasti berharap Maguire main gitu. Terus lo melihat siapa nanti yang main untuk formasi belakang juga depan ya? Kalau untuk yang idealnya, gua rasa yang kemarin finish di Nottingham layak dilanjutkan lagi, yaitu Lisandro Martinez dan juga Lindelof layak dilanjutkan. Karena kalau dari faktor ini kita udah ngeliat lah, Ten Hag ini udah nggak ngirik si Maguire lagi kok untuk jadi line up dia, jadi nggak ada harapan bagi Maguire. Dan juga kalau dipikir-pikir di match ini kan kedua tim ini sama-sama menurut gue nggak ada yang lebih dominan untuk di match pekan ini. Kenapa gue bilang gitu? Walaupun si Arsenal sama MU ini sama-sama udah ngantongin 2 kemenangan dari 3 game Premier League musim ini, tapi dua-duanya kemenangan itu yang sama-sama bagi fansnya dianggap mengecewakan gitu. Arsenal 2 kali menang tapi dua-duanya kemenangan yang nggak meyakinkan sama sekali, begitu juga dengan MU. Menang tapi dengan cara yang menyulitkan diri sendiri juga. Jadi menurut gue ini akan jadi pertandingan yang sangat penting, khususnya kalau bagi MU sendiri. Apapun hasil selain kalah, menurut gue hasil yang sangat positif bagi mereka apabila seri pun dikalah dari Emirates, karena kita tahu beberapa musim terakhir akan sangat sulit bagi MU bisa pulang dari Emirates dengan raihan poin itu sangat sulit. Jadi menurut gue MU bisa dapat poin di sini, menurut gue bisa jadi batu loncatan bagi mereka. Ada international break setelah ini bisa jadi momentum bagi mereka reset lagi. Pemain-pemain yang belum nyetel macam Mount bisa kembaliin performa dia dan juga tentunya kembalinya Rasmus Højlund di bulan September nanti menurut. Mas, ini kan kalau lihat lini tengah MU bahkan waktu lawan Wolves dan juga 3 pertandingan sebenarnya mungkin yang Forest pun juga bisa dibilang agak membaik, tapi dari sisi bertahannya juga kurang kan transisi. Dan lawan Arsenal kita tahu gelandang-gelandang Arsenal udah jadi semua, ada Rice di sana, kemudian ada Odegaard. Apakah ini justru yang menjadi PR buat Ten Hag gimana caranya bisa memenangkan duel-duel di tengah lawan Arsenal? Walaupun memang secara position pasti akan kalah gitu. Iya, startnya pasti dari tengah transition ya. Kalau kita lihat berapa kali si United itu kesulitan ya karena memang transisinya terlalu kosong ruang di antara si Casemiro. Itu yang membuat lubang. Cuman gua ngeliat di beberapa pertandingan terakhir si Eriksen udah menjalankan tugasnya dengan lebih baik ya. Maksudnya ditandemin bareng Casemiro itu disiplinnya udah ada. Kalau kita lihat 2 gol pertama lawan Fulham ya memang Fulham siapa? Nottingham Forest, sorry. Lawan Forest ya itu di luar Nurul lah ya. Golnya kan maksudnya itu harusnya nggak menjadi gol gitu. Cuman kalau di sistem yang lebih rapih, yang lebih ketika bola berjalan, ya gue ngelihatnya MU sebenarnya udah mulai rapi. Cuman Arsenal kan
selalu bisa ngakalin apa yang dilakukan oleh United. 5 pertandingan terakhir di kandangnya Arsenal juga Iya, di Emirates nggak bisa menang juga si United, paling mentok di skor imbang. Jadi gue tetap melihat laga ini lebih beratnya sih ke Arsenal, Ji. Tapi ya lagi-lagi gimana Arteta nanti menyusun komposisinya. Kalau United udah jelas tadi mungkin seperti tadi mungkin Sancho aja akan dibalik dengan si Rashford di kiri. Gue lebih consider Sancho sebagai ujung tombak karena di beberapa kali pramusim itu udah nunjukin speednya untuk transisinya dia masih bisa melakukan itu. Tinggal bagaimana si Arsenalnya untuk ngakalin lini belakang dan juga lini tengahnya. Ini nanti yang akan menjadi pertanyaan nih, siapa yang diturunin nih? Apakah dia akan stick dengan Havertz? Kalau stick dengan Havertz sih gue kelar lah ya menurut gue. Sebelum kita ke Arsenal, lini depan pilih siapa aja? Kalau untuk United ya, Kalau kayak gini kan Rashford udah berkali-kali juga nggak worse gitu kan. Apakah harusnya Sancho yang ada di sana? Atau Iya, kembali ke Martial kayak kemarin cuman hahi doang gitu. Ngangong-ngangong diem di terus. episode minggu lalu gue nyaranin Martial dan di mana Ah, ternyata jelek. Gila, Gue revisi itu tuh. udah percuma. Walaupun katanya ya masih kesempatan ya nyoba, nggak akan ada artinya gitu kan. Iya, ternyata bukan lalu gue saranin mainin Iya. Martial, Ternyata dimainin bener dimainin, iya. nggak Percaya works out sama lah. gua. Buang-buang 60 menit, buang-buang. Iya, buang kuota lu anjay. Nggak berguna baik dari segi offense, dari segi defense-nya juga nggak membantu sama sekali. Jadi menurut gue akan sangat make sense apabila di ujung tombak itu karena lawannya Arsenal, bener kata Mas Ardo, Sancho atau bahkan Bruno sekalipun main false nine menurut gue untuk lawan Arsenal untuk bisa meminimalisir mereka build up dari bawah. Itu Arsenal kuatnya di situ kan. Jadi butuh pemain-pemain yang work rate-nya tinggi. Jadi gue rasa antara Sancho atau Bruno, mungkin Bruno yang lebih dominan menurut gue di posisi ujung tombak nanti sebagai false nine. Wow, naik berarti dia menjadi. Berarti di belakangnya Mount apa Cuman Rashford? belum ada diisi sama double pivot, mungkin McTominay atau Casemiro segala macam. Menurut gua harus ada solusinya untuk bisa minimalisir peluang Arsenal build up dari bawah gitu. Tapi kalau ngomongin MU mah selalu cuma teori pas di atas kertas gini-gini juga. Masih lagi. Casemiro sendirian lagi. Teori kayaknya bisa main sistem bagus, kagak ada yang ngerti paham sistem pemain MU kayaknya. Tapi kalau kita ngomongin dari MU, ini menarik karena dengan datangnya Reguilon, apakah Dalot akan langsung dicadangkan atau justru mencoba Dalot dulu nanti babak kedua baru masuk Reguilon, dan juga kiper ini kan mungkin emang posisinya hanya sebagai cover untuk Onana yang nanti akan liga Copa Afrika ya, Piala Afrika di bulan Januari biasanya di Januari lah pokoknya. Nah ini kalau kita ngomongin Arsenal sendiri, mungkin jadi Arteta sekarang udah mulai kebakaran jenggot ya, atau mulai ada pressure walaupun sebenarnya bukan sesuatu yang bikin panik. Mereka belum kalah. Kemudian mereka juga secara filosofi mainnya masih oke, walaupun dibilang nggak killing the game. Tapi sekarang mungkin yang permintaan banyak orang, protes dari fans Arsenal adalah kok lo maksain ketika sistem lo nggak jalan dengan main-main baru lo, terutama dari orang yang berharga 70 juta kayak Havertz, yang di Chelsea pun juga gue nggak ngerti ini orang fungsinya apa selain cuman buat sesekali ngegolin tapi peluangnya 10 kali. Kok di Arsenal dibayar mahal, dipaksa menjadi gelandang lagi yang menurut gue pace dia nggak cocok sama gaya main Arsenal yang punya pace cepat gitu. Ya, menurut gue juga ini pemain gue bingung juga ya, karena 3 pekan dia main, gue ngeliat dia tiap kali dia nerima bola dia nggak positif gitu main. Dia pilihan dia antara back pass atau dia sideways, passingnya gitu-gitu terus, nggak ada progresif passingnya segala macam. Jadi menurut gue ini nggak layak jadi gelandang. Tapi kalau nggak layak jadi gelandang mau main di mana lagi menurut gue? Nomor 9 di posisi depan itu pun juga banyak pesaingnya juga, ada Nketiah, ada Jesus di sana. Jadi menurut gue apa yang perlu dilakukan Arteta ya jangan overcomplicated lagi lah. Fungsi line up lu musim lalu tuh udah bagus dimainin, itu bisa terbukti bisa menyaingi juara. Kalau mau dilanjutin sistem yang kayak gitu, katakanlah mainkan pemain yang gelandang lebih layak daripada Havertz. Fabio Vieira impact-nya lebih bagus kok daripada kalau Havertz. Kalau mau ke Jasin kalau itu gelandang ya perannya Iya, gue lebih setuju dia. Lebih progresif, main lebih berani dan juga pandangannya gue lihat lebih luas ketimbang si Havertz ini yang one dimensional player, balikin selalu back pass. Jadi nggak ada salahnya untuk nyoba karena dari base permainan Arsenal itu udah ada gitu. Jadi kalau lu menggantikan Havertz dengan Fabio Vieira, gue rasa nggak akan dysfunction sedemikian rupa lah dengan lu memainkan Vieira menggantikan Havertz, karena Havertz menurut gue nggak layak untuk line up lawan United nanti. Kalau melihat dari Havertz sendiri kan sebenarnya momen terbaiknya adalah bagaimana dia bisa masuk dari second line yang mungkin kayak Gundogan gitu lah, walaupun dari sisi passingnya dia nggak sebagus Gundogan, tapi dia bisa muncul untuk mencetak gol dan bisa positioningnya tepat. Tapi kan kadang efektivitas dia itu tadi gue bilang 10 peluang mungkin 1-2 gol yang tercipta kan. Iya benar. Dan kalau kita bicara penyerangan Arsenal ya 50% penyerangan Arsenal tuh datang dari kanan. Ji, ya. Di sana kombinasi Saka dan Odegaard
Mungkin itu juga yang buat kenapa sisi kirinya nggak terlalu dominan, karena Saka dan Odegaard tuh terlalu dominate di kanan. Karena Arsenal sejauh ini tuh mencatatkan more passes di sepertiga serangan akhir dari semua tim lain di Premier League, sekitar 430-an gitu. Tapi dan itu didominasi oleh sisi kanan. Mungkin itu juga sebabnya kenapa Havertz jarang bisa mengeluarkan permainan terbaiknya, karena itu tadi dia kan kalau bola datang ke dia temponya jadi lambat. pelan, temponya jadi karena dia lagi nyari safe optionnya. Cuma kalau lu lihat lagi di banyak klip-klip yang beredar ya, terutama dari bagaimana ada peluang-peluang diciptakan Arsenal, tapi Havertz itu nggak nyerang position, dia tuh nggak attack position, dia tuh kayak nunggu deh, gue harus maju apa gue harus cover second line, gue harus masuk ke kotak penalti, lebih agresif ke far post, near post, atau gue stay di luar di dekat area D. Itu yang belum tahu. Kalau kita kenal Eddie Nketiah, dia kan striker box ya, penalty box. Dia tahu apa yang dia inginkan, at least dengan kapasitas dia. Dia tahu positioning dia tahu apa yang harus dilakukan. Ya inilah adaptasi yang harus dilakukan si Havertz ini akan jadi lebih susah sekarang juga, karena ya kita tahu bandrol tadi apa aja selalu bilang dia harga 70 juta. Sama kayak Mount, menurut kemarin. Main Chelsea jadi begini dijual. Masih bisa ya Bosi ngandalin. ya. Nah ini mas, kalau striker Gapsus, Nketiah atau Trossard. Nah Gapsus udah sembuh ya? Kalau dia kalau bisa main Gapsus gua. Cuman kan yang lebih esensial menurut gua untuk dimainkan komposisi back belakang dulu. Gua nggak mau Partey ada di sisi kanan karena berapa kali kebukti ini ketika lo transitional itu berantakan banget dari sisi kanan, walaupun Ben White ada di situ. Tapi kan Partey yang sering kehilangan posisi. Walaupun ujung-ujungnya Partey naik gitu kan, tetapi kan dia tetap harus bantuin cover di posisi itu. Nah, kalau Zinchenko udah balik, gue rasa ya udah posisi itu akan dimainkan oleh Zinchenko, posisi yang majunya. Nah, Partey tetap ada di tengah. Menurut gue tuh lebih reasonable kalau dia mainin itu. Karena berapa kali Arsenal kehilangan bola ketika Partey out of position di posisi yang barunya dia. Sementara di tengah dia berpasangan dengan Rice, nanti dibantu sama si Zinchenko. Nah tengahnya siapa untuk menggantikan si Havertz? Ya gue setuju sama Rijal, gue emang prefer Pablo Vieira karena gue sebetulnya ngeliat pemain ini punya capacity, punya kemampuan untuk memecah kebuntuan, untuk memecah kebuntuan. Berapa kali sebelum dia datang dari Porto, itu kan di Porto gue highlight berapa kali. Ini pemain punya kemampuan kok, walaupun dia mainnya lebih seringnya di sisi kanan ya, center tapi yang di sisi kanan. Tapi kalau dia dimainin di kiri pun, ternyata dia bisa melakukan juga kok apa yang dimau sama Arteta. Jadi gue rasa mungkin perpindahan antara dia dengan Odegaard di posisi depannya Rice sama si Partey itu menjadi salah satu solusi untuk lo mencari pemain yang kreatif yang dibutuhkan untuk killing the game, untuk passing the ball forward, untuk nembak bola dari luar kotak penalti. Itu Vieira punya kemampuan semua untuk melakukan itu dibandingkan Havertz yang ketika lo dapat bola justru lo lakukan back pass di saat tim lo tuh justru sedang progressing ke depan. Jadi komposisi belakangnya ngapain lo benahin, ngapain lo ubah-ubah kalau udah worse di musim kemarin. Itu empatnya yang tetap dimainin, Zinchenko yang akan bantu ke tengah, Partey tetap harus berpasangan dengan si Rice di tengah, sementara depannya Martinelli, Gapsus, sama Saka. Tetap Martinelli ya. Prediksi hasil, biasanya skor 2 tahun terakhir kan skor besar gitu, pasti minimal 3-2, 3-1 gitu, minimal 3 gol tercipta lah. 3 gol bagi Arsenal. 3 gol bagi Arsenal. Di Emirates juga. Tapi kalau di Old Trafford juga 3 juga. 3-1 ya di Emirates. Gue sih Arsenal lah yang masih diunggulkan. Tapi menurut gua MU bisa sih create some kejutan gitu. Enggak juga. Surprise. Kejutan 1 Malah gol. Kejutan 1 gol bisa. Ini mengejutkan fansnya sendiri. Iya, betul itu biasanya. Ya kayak lawan Forest aku juga 3 menit 2 gol itu kejutan. bisa menang lah. Gimana Jal? Kalau dari gue ya solid poin buat Arsenal 2-0 lah. Solid poin. Semoga. Tadi juga lu bilang ini. Gua cenderung Arsenal tapi 2-1 lah. 2-1. Ya sama, gue sebagai fans MU pun juga cukup netral melihat ini akan laga yang cukup ketat, tapi kalau karena di kandang Emirates gue melihat akan poin Arsenal lebih besar, walaupun gue berharap ada keajaiban untuk MU dan 3 poin ya. Oke, kita kembali lagi dengan topik tentang transfer.